kita sudah lagi-lagi kedatangan ibu guru kali ini ya, tapi masih di line telepon sahabat kreatif ya. Karena kita masih menjaga physical distancing. Sudah terhubung di line telepon kita sahabat kreatif. Hari ini ada Ibu Haja Almaida SK SSI ya, yang merupakan guru dari SMP Negeri 1 Kota Tarakan. Di mana hari ini sahabat kreatif, nanti kita akan belajar pelajaran IPA sahabat. Kita sapa dulu deh Ibu Haja Almaida SK SSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget namanya. Panggil Ibu Alma aja. Ibu Alma aja Bu ya. Iya. Gimana nih kabarnya Bu Alma hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Ya Bu Alma, kalau boleh tahu ini sedang ada di mana sekarang? Lagi di rumah. Jadi tadi habis ngajar terus ini untuk kegiatan ini kan dapat surat tugas, jadi saya standby aja dari rumah. Gitu. Jadi pakai Artinya wifi. siswa-siswinya juga sudah dihimbau untuk mendengarkan ya? Iya, sudah. Dari kemarin itu flyernya sudah langsung saya kirim di IG, di Facebook, sama di grup kelas juga. Jadi, iya. Hari ini kan kita pelajaran IPA nih Bu ya. Temanya siklus reproduksi wanita. Kebetulan karena aku pria nih Bu ya. Tapi nggak apa-apa, karena harus tahu juga Bu ya. Iya, karena betul. untuk pembelajaran juga nih. Bu, kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke materi ini, boleh dong Bu cerita-cerita dulu kesibukan Ibu selama pandemi COVID-19 nih. Ngapain aja sih Bu kesibukannya? Karena kan siswa-siswi Ibu juga belajarnya secara daring, secara online Bu ya. iya. Oke. Jadi di BDR ini, jadi di kondisi yang sekarang ini kan pembelajarannya jarak jauh, jadi secara online gitu ya. Jadi yang biasanya saya ngajarnya itu di depan kelas, jadi mereka itu bisa mendengar dan memperhatikan langsung gitu. Sekarang mereka menerima pelajaran itu tetap sih saya membuat materinya dalam bentuk video, jadi saya mengajarnya. Ketika saya mengajar itu saya video, saya rekam, dan itu yang saya kirim ke siswa-siswi saya gitu. Cuman mungkin ada perbedaannya, jadi mereka untuk memberikan komentar, untuk bertanya itu tidak bisa secara langsung ya. Jadi misalnya harus dicatat dulu, nanti ditanyakan di WhatsApp atau ditanyakan via komentar gitu. Jadi kurang, menurut mereka ya lebih enak belajar secara langsung gitu. Artinya secara online ini lebih ke satu arah ya? Iya, betul. Bu, kemarin kan waktu kita whatsappan gitu ya. Sebelum on air ini kan Ibu juga sempat ngirim link YouTube nih, ternyata Iya, Bu Alma betul. juga akhirnya jadi YouTuber juga nih Bu ya. Tapi isinya konten-kontennya lebih ke pelajaran sih Bu ya. Iya, Apakah video. ini juga merupakan salah satu media Ibu juga untuk memberikan materi kepada siswa-siswi? Iya, sebelumnya dulu beberapa waktu yang lalu itu untuk yang video materi itu sebenarnya anak siswa kelas 9 yang tahun sebelumnya itu ketika persiapan untuk UN itu mereka minta diajarkan cara menyelesaikan soal, terutama untuk IPA itu kan dibagi menjadi 3 materi sebenarnya. Jadi ada mata pelajaran biologi, fisika, sama kimia. Nah, untuk yang fisika itu kan dia membutuhkan sedikit lebih rumit ya, jadi membutuhkan sedikit penjelasan yang lebih detail gitu. Nah, mereka meminta saya kadang-kadang kalau ada soal, coba Ibu video gitu. Jadi ketika saya menjelaskan cara menyelesaikan masalah di soal itu mereka minta untuk di video gitu. Nah, akhirnya mereka saranin coba Bu di uploadnya di Facebook sama di YouTube gitu. Nah, ya udah akhirnya keterusan deh. Terus ternyata kan sekarang di BDR, di pembelajaran yang sekarang malah terpakai gitu. Iya, jadi lebih memudahkan juga Bu ya, karena sudah terupload, jadi siswa-siswa tinggal diarahkan untuk melihat. Iya, betul. Iya, kalau Bu Alma sendiri di SMP Negeri 1 secara spesifik berarti mengajar IPA di mata pelajaran biologi Bu ya? Semua, kalau di Semua, SMP, kalau di SMP itu kan IPA terpadu. Memang basic ilmu saya itu sarjana biologi, tapi karena dulu saya sempat ngajar di SMA 2 di mata pelajarannya biologi. Kemudian waktu mutasi di SMP 1 itu akhirnya saya ngajarnya IPA. Jadi include di situ termasuk fisika dan kimia juga gitu. Kimia. Oke deh kalau gitu. Artinya
berpengalaman akan memberikan pengajaran yang berbeda, apalagi radio gitu ya. Ya itu kemarin saya sempat mikir gini, gimana ya, ini kan apalagi materi biologi yang sekarang saya mau jelaskan ini, dia harus harus menghadapi gambar sebenarnya. Jadi kalau mereka hanya mendengarkan secara audio saja itu kayaknya agak sulit. Makanya ini buat pendengar semuanya, mungkin siswa-siswi SMP kelas 9 atau mungkin pendengar yang lainnya bisa searching di Google. Jadi materi saya hari ini kan tentang siklus reproduksi wanita. Jadi pertama cari dulu aja gambar organ reproduksi wanita gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan itu, kalian pendengar semuanya bisa sambil memperhatikan gambarnya. Jadi tidak cuma dengerin audio aja sambil membayangkan, itu kan sulit ya gitu. Benar Bu. Iya benar banget sih. Jadi ada kesiapan tersendiri juga untuk siswa-siswinya Bu ya. Iya kayak gitu. Terus buat yang pengen bertanya juga nih Bu ya, kita juga undang di WhatsApp kita di 081153010077 ya. Siapa tahu nih ya, kamu yang nanya nanti dapat nilai plus dari Ibu Alma, kan lumayan ya Bu ya. Oke deh kalau gitu. Bu, kalau kita ngomongin soal materi kita hari ini Bu ya, ini kan materi yang juga penting gitu Bu. Selain untuk dipelajari juga tentunya ini juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya betul. Ya. Nah kalau ngomongin soal siklus reproduksi wanita ini sendiri Bu, Bu yang perlu diketahui gitu sama pendengar kita, sama siswa-siswi juga di SMP Negeri 1. Iya. Ya gimana Bu? Jadi sebenarnya kalau di materi siklus reproduksi itu saya mau menjelaskan dari awalnya dulu. Jadi yang pertama itu di materi sistem reproduksi manusia itu sebelum memahami tentang siklus reproduksi itu harus memahami dulu tentang organ reproduksi wanita gitu. Nah materi ini sebenarnya berlaku secara umum, jadi bukan hanya untuk siswa. Kemarin ada waktu video materinya itu saya infokan, jadi linknya itu saya kirim di Facebook sama di story IG sama di story WA. Itu ada beberapa ibu-ibu itu yang komentar begini, ih saya baru paham sekarang ternyata seperti itu ya siklus reproduksi kita gitu. Nah berarti artinya apa, ternyata mungkin kadang ada beberapa orang yang mungkin dulu ya waktu belajar IPA itu tidak terlalu memahami apa sih ya, yang penting udah selesai ya sudah gitu. Padahal materi tentang tubuh kita, jadi ini kan ya materi reproduksi ya, materi tentang tubuh kita itu sebenarnya kita gunakan atau kita perlukan sampai kita nanti seterusnya ya, bagaimana kita menjaga maintenance tubuh kita sendiri gitu. Iya. Jadi kalau apalagi memang kalau ngomongin soal siklus reproduksi kan tidak hanya spesifik untuk siswa-siswi aja ya, jadi untuk umum juga boleh. Iya, misalnya contohnya untuk KB kalender. Nah, untuk KB kalender jadi pasangan suami istri yang ingin menjarangkan atau mengatur reproduksi istrinya dan mengatur anaknya nanti kapan punya anak, itu selain menggunakan KB yang digunakan secara spesifik ya, itu bisa menggunakan KB kalender. Nah, untuk menggunakan KB kalender ini kan mutlak dia harus memahami siklus reproduksinya gitu, bukan hanya istrinya, suaminya juga harus paham. Oh sekarang istri saya ini sedang masa subur, oh sekarang istri saya ini sedang tidak masa subur. Nah itu harus paham, harus sama-sama mengerti gitu. Baik. Kalau ngomongin soal pelajaran ini sendiri Bu, spesifik untuk siswa gitu, apa sih yang perlu diketahui terlebih dahulu gitu? Kalau tadi kan sudah kita bahas, yang pertama adalah organ reproduksi wanita juga harus diketahui terlebih dahulu gitu ya. Kemudian apa lagi nih Bu? Ya oke. Untuk siklus reproduksi wanita yang perlu diketahui adalah yang pertama hormonalnya. Jadi ketika seorang wanita itu masuk pubertas, ya laki-laki sama wanita ketika dia pubertas, untuk yang wanita itu ada satu organ yang sangat penting yang di reproduksinya, organ reproduksinya yaitu ovarium, di mana ovarium ini adalah organ utama yang menghasilkan ovum. Jadi organ utama yang ada di wanita yang menghasilkan ovum. Apa itu ovum? Ovum itu adalah sel telur gitu. Jadi ketika seorang wanita itu menstruasi, sebenarnya yang keluar itu bukan darah saja, tapi
menstruasi itu sendiri terjadi karena tidak adanya fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan gitu. Iya. Berarti ketika wanita itu menstruasi, maka sel telur yang tadi dikeluarkan oleh ovarium itu tidak dibuahi oleh sperma. Itu kuncinya di situ. Seperti itu. Baik, mungkin selama ini kan masih banyak juga yang awam ya, taunya ketika menstruasi gitu, taunya keluar darah gitu ya. Iya. Ternyata itu juga mengandung sel telur ya, yang tentunya sudah mati, yang tidak dibuahi oleh sperma gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal siklus reproduksi wanita ini sendiri, Bu, karena ini kan juga merupakan tanda bahwa seorang wanita itu juga sudah menginjak usia remaja gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih yang harus disiapkan tuh apa aja tuh? Jadi perubahan hormonal itu yang paling utama. Biasanya pertanyaan anak-anak, pertanyaan siswa itu kan, kenapa setiap kali menstruasi saya merasakan mood yang berubah-ubah? Kadang Gitu ya. tiba-tiba mudah marah, mudah tersinggung. Nah, seperti itu. Kemudian semua bagian tubuh terasa sakit. Nah, itu mereka harus memahami tentang perubahan hormonal yang ada di dirinya gitu. Jadi ketika menstruasi Oke, kembali lagi ini buat kamu-kamu nih sahabat inspiratif atau mungkin juga siswa-siswi SMP Negeri 1 Tarakan yang mau bertanya bisa langsung kirimkan WhatsApp ya di 081153010777. Bu, kalau ngomongin soal perubahan hormonal gitu, kadang-kadang kan ini karena aku juga kebetulan punya adik perempuan gitu ya, mungkin perubahan siklus ini kan tidak dirasakan mungkin atau tidak ada tanda-tanda gitu, tiba-tiba datangnya gitu. Nah, sebenarnya Bu, untuk mungkin remaja gitu yang pengen waspada gitu Bu, atau mempersiapkan diri gitu Bu ya, kira-kira tandanya pada saat mau masuk ke siklus perubahan tersebut Bu? Jadi kalau dia sudah haidnya sudah normal, maksudnya sudah beberapa bulan atau beberapa tahun, dia pasti tahu ritme siklusnya sendiri. Jadi siklus reproduksi atau siklus menstruasi itu kan ada 3. Ada siklus pendek itu di bawah 20 hari, dan ada siklus normal, itu yang normal itu 28 hari, dan ada siklus panjang itu di atas 32 hari. Jadi kalau dia sudah paham tentang siklusnya sendiri, maka dia bisa tahu di kalender itu. Biasanya kalau anak-anak tuh haid pertama langsung dilingkari di kalender. Nah, dia nanti kalau misalnya dia siklus, misalnya nih yang saya bikin contoh siklus normal 28 hari. Misalnya nih Agustus, hari ini tanggal 4 dia haid pertama. Kalau siklus 28 hari berarti 28 hari berikutnya pasti dia akan haid lagi gitu. Nah, sebelum itu kan dia sudah prepare. Biasanya rasa di payudara itu sudah terasa kencang, kemudian di pinggang sudah terasa mulai sakit, dan ada flek ya, jadi ada lendir gitu. Nah, itu dia sudah tahu berarti ini tanda-tandanya sudah mau haid berikutnya gitu. Jadi dia sudah prepare, misalnya moodnya dijaga supaya nanti pas hormonalnya betul-betul berubah dia tidak mudah marah, emosi dan sebagainya gitu. Iya, jadi ada persiapan lah gitu ketika mau menjelang haid. Nah, kalau berbicara tentang siklus reproduksi wanita ini sendiri Bu, sekarang ini kan banyak juga nih anak-anak yang usianya SD itu sudah menstruasi. Padahal kalau aku ingat banget zaman aku dulu tuh banyak juga teman-teman perempuan yang haid itu ternyata di usia SMP. Nah, perubahan hormonal. Tapi nanti kita bakal bahas Bu, tapi kita break dulu ya. Boleh, kita dengerin lagu dulu. Ya, sebentar Ibu juga mau minum dulu, kita nyiapin cemilan. Dan mau ditutup ya. Oke. Nah, jadi aku kembali undang buat yang pengen nanya-nanya ya, atau pengen kepo deh gitu sahabat kreatif ya terhadap materi kita nih sahabat kreatif, yaitu siklus reproduksi wanita. Boleh langsung aja kirimkan WhatsAppnya di 081153010777 ya. Kita lanjut lagi ya. Halo Ibu Alma. Halo juga. Ya, masih semangat Bu ya? Masih dong. Bu Alma, kan tadi kita sudah sempat ngomongin juga gitu ya terkait dengan materi kita nih, kemudian juga tadi kita ada ngebahas usia berapa sewajarnya wanita mengalami siklus gitu ya. Nah, tadi Ibu juga sempat bilang bahwa usia siklus reproduksi wanita itu juga akan mempengaruhi nanti masa menopause-nya gitu Bu ya. Iya, betul.
Nah, mungkin ini banyak juga yang akhirnya jadi flashback gitu, Bu. Flashback, ingat-ingat lagi terakhir pertama kali waktu itu menstruasi atau haid itu umur berapa gitu, Bu ya. Kemudian mungkin punya rasa ketakutan tersendiri. Atau mungkin nih, Bu ya, sebenarnya apakah masa menopause itu ada batas normalnya juga kah? Atau mungkin ini bisa ditunda kalau misalnya amit-amit nih, Bu ya, yang ada menopause-nya lebih cepat gitu. Gimana tuh? Heeh. Oke, untuk yang secara normal kalau dia eh, punya anaknya itu misalnya satu atau dua ya tinggal kapan dia pertama menstruasinya ya kurang lebih misalnya menstruasi normalnya pertama itu di umur 10 tahun atau 11 tahun ya kurang lebih sekitar 60-an ya biasanya 55 sampai 60 itu seorang wanita sudah mulai masuk ke fase menopause gitu. Kecuali kalau dia punya banyak anak jadi berkali-kali hamil, nah itu bisa memperpanjang waktu menopausnya itu bisa menjadi lebih lama masih nanti gitu. Karena tergantung waktu. Tapi itu secara teori ya, kadang-kadang ya ada secara umumnya itu dipengaruhi juga oleh hormonal sama nutrisi gitu. Ada juga yang masih 45 sudah menopause gitu kan. Oke, artinya memang dipengaruhi banyak faktor juga. Iya, gitu banyak ya. faktor. Karena teori kalau ini kan secara teori, cuman di prakteknya, di kenyataannya itu banyak hal yang bisa mempengaruhi yang terjadi pada masing-masing individu. Karena masing-masing individu itu sangat spesifik ya. Gitu, tidak sama, tidak bisa kita samakan gitu. Dan tadi kita ngomongin menopause nih, Bu ya. Kira-kira siswa-siswi di rumah udah pada tahu belum ya? Mungkin Ibu boleh jelaskan nih yang dimaksud dengan menopause itu apa gitu. Iya, jadi ada dua. Memang kalau kita mempelajari materi biologi itu anak-anak aja sudah. Ini waktu kemarin ini kan materi pelajarannya itu daring. Jadi pas Zoom itu mereka bingung. Ini yang disebut sama ibu itu ada ovum, ada ovulasi, ada ovarium. Nah, itu kan mirip-mirip gitu ya. Ya, itu bahasa-bahasa biologi. Jadi memang kalau menjelaskan tentang materi biologi itu kita harus secara detail menjelaskan ke mereka apa pengertiannya atau dalam bahasa Indonesia itu apa gitu supaya tidak terjadi miskomunikasi atau malah fatalnya salah gitu dia mengartikannya gitu. Jadi awal dari pubertas seorang wanita itu kan ditandai dengan pertama kalinya dia mengalami datang bulan atau menstruasi. Nah, itu disebut kalau dalam bahasa biologi namanya menarche. Menarche atau awal dari datangnya menstruasi gitu. Nah, kebalikannya berakhirnya masa menstruasi itu yang disebut dengan menopause gitu. Jadi seorang wanita ketika dia sudah menopause maka saat itu bisa dikatakan dia organ ovariumnya itu sudah tidak menghasilkan ovum lagi gitu, sudah tidak bisa mengalami proses ovulasi. Artinya kalau tidak bisa mengalami ovulasi berarti kan di situ nggak ada sel telur yang dikeluarkan. Jadi kalau tidak ada sel telur yang dikeluarkan ya otomatis wanita ini sudah tidak mungkin hamil lagi gitu. Iya, kalau aku sih nangkepnya karena ada kata-katanya menopause, jadi mungkin sudah di pause gitu ya. betul secara mudahnya gitu ya. Secara mudahnya gitu, Bu ya. Nah, kalau ngomongin juga nih, Bu, soal siklus reproduksi wanita, apa sih, Bu, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi siklus reproduksi wanita tersebut? Mungkin bisa jadi karena faktor stres, ya termasuk mungkin karena sekolah daring gitu bisa mempengaruhi juga, Bu ya. Nah, betul. Jadi stresnya tinggi. Sudah begitu orang tuanya juga mungkin saudaranya banyak, jadi semuanya ngumpul jadi satu di rumah dengan tugas yang sama-sama banyaknya, jadi makin stres ya. Wah, jangan-jangan sudah ada siswa-siswi Ibu nih yang tiba-tiba, kayaknya aku mungkin karena stres nih gitu ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal siklus reproduksi kan juga ngomongnya soal hormon nih, Bu ya. Nah, yang bisa mempengaruhi keadaan hormonal seseorang itu apa aja sih, Bu? Gitu. Kalau hormonal ya kembali lagi tadi dari makanan ya, nutrisi gitu. Kalau secara normal kalau kita makannya itu nutrisinya bagus, jadi lengkap gitu, protein ada, karbohidrat tidak terlalu banyak, dan makanan yang kita makan itu tidak terlalu banyak lemak ya, itu secara normal ya
pasti tidak ada perubahan hormonal yang berarti. Cuman kalau misalnya sukanya itu makan makanan yang junk food ya, cepat-cepat saji gitu. Cepat saji, Nah, itu yang terutama untuk wanita itu yang memang sangat berbahaya karena pengaruhnya itu besar sekali ke organ reproduksi atau ke siklus reproduksinya gitu. Memang wanita yang harus hati-hati gitu, terutama untuk makan. bener. Iya. Terutama nih yang suka makan junk food terus dimasukin di Instagram gitu ya. Sekali-sekali boleh lah Bu. Nggak Biar apa-apa. nggak takut. Ini takutnya nanti siswa-siswinya jadi malah ketakutan nih Bu, gara-gara belajar. Kalau iya. Nggak boleh makan junk food gitu. Enggak sih, kalau saya ngajar memang selalu di situ saya selipkan misalnya ke materi pencernaan. Misalnya kita lagi bahas tentang materi pencernaan, itu materi kelas 8, kelas 2. Nah, setiap kali membahas materi pencernaan itu kan di situ ada nutrisi ya, ada nutrisi makanan. Itu mesti saya berikan nasihat ke mereka. Nggak masalah kalian makan makanan yang junk food misalnya atau makanan cepat saji, nggak apa-apa. Yang penting diimbangi dengan sayuran, dan itu tidak sering-sering, tidak setiap hari makan begitu. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Apalagi kalau metabolisme mereka kan masih bagus, masih muda gitu kan. Nggak masalah. Iya. Bu, kalau ngomongin soal menstruasi ini kan pasti ada juga ya Bu ya, mungkin mitos-mitos yang menyangkut di dalamnya gitu ya. Aku juga pernah dengar sih dulu. Siap untuk dibuahi oleh sperma gitu. Jadi itu di tengah-tengah siklus. Kalau siklusnya 28 hari berarti masa suburnya itu di hari ke-13, sekitar estimasi hari ke-13 sampai 15 gitu. Ternyata itu banyak yang nggak bisa ngitung, masih bingung mereka. Padahal ini kan nanti ke depannya kalau mereka sudah menikah, ini kegunaannya ya untuk yang tadi saya bilang, untuk KB kalender itu gitu. Jadi di masa subur itu pasangan suami istri itu tidak boleh berhubungan suami istri kalau dia tidak ingin punya anak misalnya kayak gitu. Seperti itu. Baik, jadi memang berguna banget gitu Bu ya. Iya, sangat. Untuk yang mungkin nantinya ketika sudah berkeluarga mau program gitu Bu ya. Memang ini harus ada hitungannya juga Bu, nggak sembarangan juga gitu Bu iya, ya untuk masa betul. suburnya. Kebalikannya kalau dia pengen punya anak, ini saya itu sudah menikah misalnya sudah berapa bulan atau berapa tahun. Kalau kita hitung secara normal ya, kalau normal tidak ada keluhan apapun dari pihak suami atau istri. Nah, coba dicek, jangan-jangan dia malah kebalik pada saat istrinya masa subur, malah dia tidak berhubungan suami istri. Kebalik pada saat istrinya yang kondisi tidak subur, malah dia yang berhubungan suami istri, yang nggak jadi-jadi gitu kan. Karena ovum itu hanya satu kali dikeluarkan selama satu siklus. Jadi dalam 1 bulan siklus itu dia hanya keluar satu kali, dan dia mempunyai masa hidup kurang lebih hanya 2 kali 24 jam saja. Jadi lewat itu ya dia sudah mati ovumnya gitu. Walaupun banyak sperma masuk, kalau tidak ada ovum ya nggak bakal terjadi fertilisasi, nggak bakal terjadi proses pembuahan. Gitu. Baik, kita ke WhatsApp nih Bu, sudah ada yang bertanya dari Jessica di Pasir Putih. Katanya Bu, kalau misalnya sedang halangan atau haid, kan itu kadang-kadang kita juga ngalamin nyeri gitu Bu. Nah, banyak juga nih yang menyarankan kalau misalnya lagi halangan itu minum obat tertentu atau minum minuman yang khusus haid. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan? Baik, terima kasih buat Jessica di Pasir Putih yang sudah ikutan bertanya ya. Buat yang lain yang mau tanya-tanya juga nih, boleh langsung aja di 0811 5301 077 Bro. Bu, kita rehat lagi nih Bu ya, untuk dengerin 1 buah lagu sebelum nanti kita lanjut ke sesi berikutnya lagi. Iya. Oke.